mendengarkan firman Tuhan. Ya, siang hari ini saya membawa tema nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, menanti-nanti itu adalah sesuatu yang menjemukan, saudara. Tadi pagi dalam ibadah Biston pagi, hamba Tuhan menyampaikan kepada kita tentang menghitung hari. Ya, dari kitab Mazmur pasal 90. Lalu diangkat juga dikaitkan dengan Efesus pasal yang kelima ayat 16 tentang mempergunakan waktu. Dikaitkan dengan 10 gadis yang menanti kedatangan Tuhan, saudara. Yang saya tangkap dari pagi tadi itu, saudara, gadis-gadis itu menanti kedatangan mempelai. Tapi ada gadis yang menanti di dalam kebodohan, saudara. Kenapa menanti di dalam kebodohan disebut Alkitab? Karena mereka menanti dalam kondisi yang tidak benar. Tidak ada persiapan, saudara. Kenapa tidak ada persiapan? Tidak mempergunakan waktu dengan baik. Waktu yang mereka pergunakan untuk mencari minyak justru di waktu-waktu terakhir. Menanti-nanti, saudara, sama-sama di sana kita temukan dalam Matius pasal 25 itu. Tuhan Yesus hanya pakai itu sebuah kiasan, gambaran, saudara. Untuk menanti bagaimana jemaat Tuhan, umat Tuhan menanti kedatangannya yang kedua kali. Supaya jemaat Tuhan ini menanti tidak dalam kebodohan, saudara. Banyak dan sering sekali, Bapak Saudara, manusia pada umumnya kalau tahu waktunya masih panjang, nantilah itu, mudahnya itu. Nah, ini letak kegagalan kita tuh di sini, Bapak Saudara, manusia pada umumnya seperti itu. Kalau masih panjang waktunya, itu sebabnya Tuhan Yesus itu tidak katakan kapan dia datang, saudara. Makanya kita temukan dalam Alkitab, kita lihat dari surat-suratan yang ditulis oleh para rasul, saudara, kepada jemaat-jemaat. Kalau kita baca surat-surat itu, saudara, kita temukan di sana spirit mereka itu, mereka mempercayai kedatangan Tuhan itu adalah di generasinya mereka. Kedatangan Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Pada masa itu, saudara. Nah, seperti 10 gadis itu menanti, saudara. Kita mendapatkan di sana, mereka tuh sama-sama tertidur. Menanti ini adalah sesuatu yang menjemukan, saudara. Nah, bagi orang yang dicintai, kedatangannya itu diharapkan, saudara. Kedatangannya itu dinanti-nantikan. Tapi bagi orang yang tidak dicintai, kedatangannya itu tidak diharapkan, saudara. Kalau ada kita temukan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, ada orang yang ngomong begini, udah datang, kupikir. Nah, itu sebenarnya sedang tidak dinantikan kedatangannya, saudara. Nggak perlu kau datang cepat-cepat gitu, maksudnya kira-kira, Bapak Saudara. Ya. Kalau misalnya seorang istri bilang sama suaminya, kok udah pulang Bapak? Bukannya disambut, wah udah pulang Bapak, puji Tuhan, selamat Pak. Disambut begitu, saudara. Itu dicintai. Tapi kalau misalnya terkejut, atau mau pulang? Ini nggak ditunggu kedatangannya ini. Maksudnya jangan pulang, lama-lama aja di luar. Coba Pak, nanti Pak diselidiki maksudnya kenapa itu Pak. Kalau ada ibu-ibu ngomong begitu. Sebaliknya juga Bu, kalau ada suaminya yang ngomong begitu sama ibu, coba nanti diselidiki Bu. Jangan-jangan ya, jangan sampai ada. Jangan sampai ya. Jangan sampai ada jemaat Tuhan yang selingkuh di sini. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, hari-hari ini banyak yang perselingkuhan. Ya, enggak puas dengan pasangannya. Ayo kuripuro, molo boto hosongonon. Ya banyak. Saudara. Ya. Jadi kalau bagi orang yang tidak dicintai, kedatangannya itu enggak diharapkan, saudara. Nah, coba kita selidiki hati kita,
Apakah kita mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus? Kalau kita menanti-nantikan kedatangannya saudara, itu bisa kita dapatin. Hati kita ini saudara cinta. Kita sudah belajar ya mengenai 10 gadis ya yang menanti kedatangan mempelai itu saudara. Kalaupun sudah mati saudara, dibangkitkan. Orang yang tidak mengharapkan kedatangan Tuhan, dibangkitkan pun gak mau bangkit saudara. Karena dia gak mengharapkan. Dia tahu saudara, apa yang akan dia hadapi pada kebangkitan saudara. Di dalam Yesaya 40, kita temukan ayat yang ke-31, kita baca ayat ini bersama-sama saudara. Mari kita baca Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang mau kita pelajari siang hari ini saudara. Yesaya pasal 40 ini adalah sebuah kitab nubuatan. Apa yang dituliskan di Yesaya di sini belum terjadi saudara. Yesaya 40 di sini kalau kita lihat judul perikopnya yang ditulis di sana oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana mereka buat judul perikop keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Pada masanya Yesaya, pembuangan itu belum terjadi saudara. Israel dan Yehuda itu masih eksis, masih ada kerajaannya. Jadi ini terjadi saudara, ini dituliskan oleh Yesaya. Tuhan menyatakan satu firman-Nya, nubuatan saudara kepada Yesaya untuk menghiburkan hati umat Israel. Memberi pengharapan kepada umat Israel bahwa suatu saat ketika mereka ada di dalam pembuangan, pengharapan yang daripada Tuhan itu ada. Mereka tidak putus pengharapan saudara. Tapi mereka itu disuruh untuk menanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus membaca kitab Yesaya 40 ini dari sudut pandang orang yang sedang ada di dalam pembuangan pada masa itu. Nah ini terjadi saudara 150 tahun kemudian. Sesudah Yesaya mati, baru apa yang dituliskan oleh Yesaya, nubuatan tentang Yerusalem, itu terjadi, tergenapi saudara. 150 tahun yang akan datang setelah Yesaya mati. Jadi Tuhan itu di sini menuliskan sebuah penghiburan kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara menghiburkan mereka. Tapi di sini sebelum kita lihat ke dalam ayat 31 itu, kita menemukan di ayat yang ke-27 bagaimana sikap orang yang ada di dalam pembuangan itu. Tuhan sudah lihat saudara. Jadi sebelum terjadi pembuangan, Tuhan sudah lihat bagaimana keadaan, bagaimana sikap orang yang ada di dalam pembuangan. Mereka berkata di dalam ayat 27, mari kita perhatikan saudara Alkitab kita. Di ayat 27 di sana mereka berkata, coba baca Pak. Yesaya 40, 27. Firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, jadi mereka itu mencurigai Tuhan, Bapak Saudara. Sikap orang-orang yang terbuang ke dalam pembuangan, dalam tanah pembuangan,
Mereka mencurigai Tuhan. Di sini ya mereka berkata itu, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli, saudara, dengan umatnya. Kita sudah belajar di minggu lalu, saudara, sebelum terjadi pembuangan, sebelum kerajaan Israel, baik Israel utara dan selatan, diluluh lantakkan oleh Tuhan. Tuhan sudah kirim hamba-hambanya. Sudah Tuhan kirim nabi-nabinya untuk memperingati, saudara. Bahkan sampai detik-detik terakhir pada masa kerajaannya Raja Zedekia, nanti baca saudara. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah ada yang baca. Sudah diperingatkan oleh Nabi Yeremia. Tapi apa? Ketika Nabi Yeremia memberikan suratnya, apa yang Yeremia terima dari Allah disampaikan kepada raja. Raja mengoyak-ngoyak, saudara. Bayangkan, dikoyak. Setiap lembar dibaca, dikoyak, dibakar. Dibaca lagi, dikoyak, dibakar. Dibaca lagi, dikoyak, dibakar. Demikian seterusnya, saudara. Sehingga Tuhan tidak bisa menolong karena orang Israel tidak mau ditolong. Gimana Tuhan mau menolong? Sedangkan mereka sendiri pun tidak mau ditolong, saudara. Tidak terbuka hatinya dengan pertolongan Tuhan. Di sini orang-orang yang ada di dalam pembuangan itu Tuhan lihat. Ya. Mereka itu curiga terhadap Tuhan, saudara. Ya. Mereka curiga terhadap Tuhan. Mereka itu berpikir bahwa persoalan mereka itu begitu sukar dan menyedihkan, sehingga nggak ada lagi harapan akan apa yang mereka alami, saudara. Ya, dari perkataannya itu ya, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Kan ini mempersalahkan Tuhan, saudara. Tuhan tidak peduli sama aku. Ya. Itu sebabnya di sini kita temukan dalam ayat 27 ini di kalimat awalnya, Nabi Yesaya itu menegur. Menegur. Sekalipun ini belum terjadi ya saudara ya. Jadi sudah ada peringatan, saudara. Sudah ada peringatan, saudara. Sudah dituliskan, saudara. Jadi bagaimana kita bersikap, saudara, ya. Sebenarnya Tuhan sudah tahu bagaimana di depan. Ya. Ending hidup manusia itu Tuhan sudah tahu dari awal, saudara. Tapi Tuhan mau bagaimana ketika firman-Nya datang, kita memberikan respon yang benar, saudara. Itu cara Tuhan menolong kita, saudara. Kalau kita tidak menolong diri kita sendiri lewat kita memberi respon yang benar terhadap firman Tuhan, maka tidak ada cara Tuhan lagi yang lain untuk menolong kita. Saya katakan, sering sekali saya pakai ya contohnya Nuh, saudara. Walaupun Nuh dapat firman, dia tahu air bah akan datang. Tapi kalau Nuh tidak memberi respon yang benar terhadap firman itu, lewat dia membangun bahtera, sama juga Bapak Saudara. Dia sama dengan orang-orang yang lain yang bakalan binasa oleh air bah, saudara. Nah, siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mendengar firman. Seperti orang Israel ini disampaikan surat yang dituliskan oleh Yesaya ini, saudara. Kitab yang dituliskan oleh Yesaya disampaikan bagi mereka. Supaya mereka mempunyai sikap yang benar terhadap apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Kan berarti Tuhan tidak peduli, saudara. Kita perhatikan pada zaman Yosia kita sudah belajar ya. Pada masa Yosia memerintah, Tuhan tidak meluluh lantakkan Yerusalem pada masa pemerintahannya. Tapi Yerusalem sudah tidak tertolong lagi, saudara. Hanya seperti ya ditangguhkan, saudara. Tapi berikutnya pada pemerintahan Yoyakin, disitulah baru terjadi pembuangan, saudara.
Jadi Tuhan itu bukan tidak peduli, saudara. Tapi Tuhan mau ketika apa yang sudah Dia tetapkan. Nah, Tuhan sudah menetapkan bahwasanya bumi ini akan dihancurkan, saudara. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Apakah kita mempunyai respon yang benar seperti Nuh, saudara? Jadi di sana mereka ditegur, saudara. Dikatakan, mengapa engkau berkata demikian? Ini cara menegur, saudara. Nabi di sana menegur. Mengapa engkau berkata demikian? Diajak bersoal jawab, saudara. Sebenarnya, Bapak Saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur terhadap diri kita, kita terbuka. Sering sekali masalah, sering sekali penderitaan yang kita alami itu dikarenakan faktor kelalaian kita sendiri, saudara. Karena kebodohan kita sendiri. Tuhan tidak ingin kita sebenarnya menderita. Tapi kalau ada orang menderita karena kebenaran, firman Tuhan katakan, karena kebenaran, garis bawah ya saudara ya, karena kebenaran, berbahagialah mereka, kata Tuhan. Karena roh kemuliaan ada pada orang itu. Tapi kalau menderita karena kebodohan, saudara, kita harus bertobat. Kita harus menyesal, saudara. Unang pajugul roham. Amin. Jangan sampai datang yang lebih parah, saudara. Mereka di sini, saudara, ya, dipanggil dengan nama mereka, ya, Israel. Di sana diingatkan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Yakub itu nama seorang, saudara. Bangsa ini diingatkan kembali dari mana mereka dipanggil Tuhan. Mengapa engkau berkata begini, hai Israel? Mereka diingatkan histori mereka, saudara. Bagaimana mereka itu dibangun sehingga menjadi satu bangsa, saudara. Diingatkan kembali. Coba kita lihat, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 35, bagaimana ya Yakub itu menjadi satu bangsa, saudara. Kejadian pasal 35 ayat 9. Mulai baca, Pak. 35 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ya, dan memberkati dia. Terus firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Terus lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ayat 12. Dan negeri ini yang telah kuberikan, kepada Abraham dan kepada Ishak, ya, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. ya. Mereka diingatkan kembali bagaimana mereka Tuhan bentuk menjadi satu bangsa. Karena Tuhan memberkati mereka, saudara. Bagaimana bisa bangsa Israel berkata kepada Tuhan tadi, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Waduh, saudara. Kalau kita mengingat
bagaimana Allah memanggil kita, membuat kita jadi seperti sekarang, saudara. Oh, kita nggak akan berani berbantah sama Tuhan, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba katakan kiri kanannya, jangan lupa kau sama kulitmu. Kayak kacang, saudara. Ya kan peribahasa orang kan begitu, lupa sama kulitnya, saudara. Kalau bangsa Israel ini, tapi di sini kita dapatin bahwa bangsa ini benar-benar tidak takut sama Tuhan, saudara. Tidak takut sama Tuhan. Tidak hormat sama Tuhan. Kalau hormat sama Tuhan, takut sama Tuhan, tidak berani ngomong begini, saudara. Ya seperti Ayub, saudara. Pada awalnya kan dia memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Tapi penderitaan yang begitu lama, saudara, ya, memang bukan karena kesalahan Ayub. Tapi kita dapatin kalau dari Ayub itu, saudara, penderitaannya itu karena Tuhan mau membanggakan Ayub di depan iblis, saudara. Makanya dikatakan kalau kita menderita karena kebenaran, ya, karena kita saleh berbuat benar, berbuat saleh, berbuat kebajikan, kita menderita. Makanya dikatakan Alkitab, roh kemuliaan ada pada kita, saudara. Tuhan sedang membanggakan kita di hadapan lawannya, saudara. Dia mau mengangkat kita, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika di dalam perbantahannya dengan Tuhan, Ayub menarik kata-katanya kembali, saudara. Nah itu, ya. Di sini kita temukan bangsa Israel ini tidak takut sama Tuhan, tidak hormat Tuhan, saudara. Makanya mereka bisa berkata semena-mena terhadap Tuhan. Berapa banyak di antara kita, Bapak Saudara, ketika kita ada di dalam penderitaan, kita bisa berkata seenaknya tentang Tuhan, saudara. Berapa banyak, Bapak Saudara? Dari perkataan kita merendahkan Tuhan. Di dalam masalahmu, ketika engkau dihadapkan dengan masalah, saudara, seberapa banyak justru kita mempermuliakan Tuhan, seberapa banyak? Atau kita lebih banyak mempersalahkan Tuhan, saudara? Atau bisa enggak kita mengkoreksi diri kita, saudara? Kita tarik diri kita. Itu kesempatan bagi kita untuk introspeksi diri. Berapa banyak, saudara? Atau justru kita marbete-bete, saudara? Hah? Marbete-bete, saudara. Tahu ya marbete-bete? Mempersalahkan Tuhan. Bangsa Israel ini diingatkan Tuhan, saudara. Dari mana mereka diangkat Tuhan, dipanggil Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang mendiami tanah yang Tuhan wariskan bagi mereka. Tuhan memegang loh janjinya yang dia nyatakan kepada Abraham, terus sampai kepada Yakub dan pada keturunannya. Digenapi, saudara. Tapi ketika Tuhan izinkan, mereka akan mengalami pembuangan. Tuhan melihat sikap bangsa ini tidak menghormati Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, bagaimana bangsa Israel itu dalam Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai yang ke-26. Di sana kita temukan bahwasanya bangsa itu hanya sekedar mempersembahkan korban demi korban. Saya sudah angkat ini kembali di dalam ibadah PA Jumat yang lalu. Mempersembahkan upacara agama, korban demi korban, tanpa hatinya itu, telinganya itu mendengar Tuhan. Tuhan suruh tambah saja korban, tambah saja. Ya. Jangan kita sampai seperti itu, saudara. Manusia itu identik mempersalahkan Tuhan atas apa yang menimpa dia.
Kalau kita memperhatikan kisahnya Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi di sana, saudara? Adam itu mempersalahkan Tuhan. Setuju, saudara? Jadi kita ini manusia identik mempersalahkan Tuhan ketika kita ditimpa masalah. Perempuan yang kau berikan padaku itu, maksudnya apa itu, saudara? Perempuan yang kau berikan samaku itu, yang menyuruh aku makan, maka aku makan. Itu maksudnya apa? Melemparkan bola panas, saudara. Masalah itu sama Tuhan. Bukan masalahku, ini bukan salahku, ini salahmu. Gitu, saudara. Berapa banyak kita dalam rumah tangga seperti itu, saudara? Bapak Ibu, kau yang salah. Coba kita banyak belajar diam, saudara. Maka masalah kecil gak akan jadi besar, saudara. Dan itulah yang ditunjukkan Yesus dari teladannya bagi kita. Sekalipun dia tidak salah, tapi dipersalahkan, saudara. Yesus lakukan apa? Tutup mulut, saudara. Tutup mulut. Mau latihan, saudara? Gak enak latihannya, saudara. Saya udah jalani. Lah, Bapak Ibu Saudara, keluarga gembala pun ada masalah, saudara. Keluarga gembala itu tidak terlepas dari masalah. Apa yang Bapak Ibu hadapin di dalam keluarga Bapak Ibu, itu dihadapin juga oleh gembalamu ini, saudara. Mau belajar tutup mulut, Bapak Saudara? Gak ada yang mau belajar. Sekali lagi saya tanya, mau belajar tutup mulut, saudara? Nggak usah dipaksa-paksa ya, Bapak Saudara ya. Ketika Pilatus meminta Yesus untuk memberi jawab, apakah engkau nggak akan memberi jawab terhadap pernyataan itu? Yesus ngomong apa, Bu Saudara, di sana? Ngomong seperlunya aja, saudara. Nggak membela diri, saudara. Ngomong seperlunya saja. Ini sebuah latihan yang baik bagi kita, Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan seperti Adam ya. Melempar masalah kepada Tuhan. Jangan seperti Kain, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan melakukan hukuman bagi Kain, dia ngomong sama Tuhan, hukumanku itu terlalu berat, lebih berat. Nah, saudara, orang melakukan kesalahan tapi tidak mau dihukum. Kan banyak orang seperti ini, saudara. Di tengah bangsa ini banyak seperti ini, para pemimpin-pemimpin bangsa. Tidak kapok-kapok berbuat salah. Sadar itu salah, saudara. Tapi ketika dijerat hukum, tidak mau dihukum, saudara. Tidak rela. Naik banding. Karena banyak uangnya naik banding terus. Kalau kita, saudara, kayak mana mau naik banding? Masih pengadilan tinggi aja, udahlah berdamai aja lah kita. Nggak usah masuk pengadilan tinggi gitu ya, Bapak Saudara ya. Karena nggak ada duit kita, saudara. Coba kita buka, Pak. Baca Yesaya pasal 45. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Yesaya 45 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Ya, perhatikan saudara. Ya, jadi dari perkataan kita ini kita sering merendahkan Tuhan.
Dan di sini firman Tuhan mengingatkan kita, celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Tidak selamat kita Bapak Saudara kalau kita berbantah dengan Tuhan. Tidak ada peluang kita untuk berbantah dengan Tuhan. Nanti saya bilang Bapak Saudara, saya mengingatkan kita kembali. Nanti di pengadilan Tuhan kita tidak bisa lagi naik banding. Mau naik banding kemana Bapak Saudara? Orang yang mencoba naik banding di pengadilan dunia ini karena tidak rela dia dengan putusan hakim Saudara. Dia mengharapkan di atas hakim, di atas pengadilan ini bisa dia dapatkan pembelaan Saudara. Tapi kalau nanti di satu pengadilan Tuhan, sebenarnya ini harus kita harus takut Bapak Saudara menghadap ini Saudara. Kalau pemimpin-pemimpin bangsa ini sadar, saya yakin di dalam agama mereka masing-masing, baik itu yang non-Kristen, diajarkan pasti ada pengadilan Tuhan. Saya percaya itu di dalam agama lain pun pasti ada. Tapi maksudnya Tuhan yang mana Saudara? Tentu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub Saudara. Hanya itu Tuhan satu-satunya Saudara. Semua bangsa, semua manusia akan menghadap Dia, katakan di dalam kitab Wahyu. Dari manapun, yang mati di laut, yang mati di hutan, tercampak-campak kemana-mana, semua dikumpul. Jadi kalau kau pikir Bapak Saudara kita berpikir, kalau di gua kita lari, kita mati di dalam gua, bisa tersembunyi dari Tuhan, jangan harap Saudara. Dimanapun akan dikumpulkan semua Saudara. Di padang gurun pun dikumpul. Masuklah dalam pengadilan Tuhan. Nggak bisa naik banding lagi Saudara. Nggak bisa kita berbantah lagi. Mari kita latih diri kita untuk tidak berbantah dengan Tuhan selama kita hidup. Tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita Saudara. Jangan seperti bangsa Israel ini. Tuhan tidak sayang aku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Ya. Kalau kita lihat perkataan di sini Saudara, ini merendahkan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Ini seolah-olah seakan-akan mengatakan sama Tuhan itu ada hal yang tidak bisa diperbuat Tuhan, gitu Saudara. Ada hal yang tidak mampu Tuhan lakukan. Gitu loh. Ketika kita dalam masalah ini Saudara, sering sekali mulut kita ini membuat kita berdosa Saudara. Makanya dikatakan dalam kitab Yakobus itu kalau ada orang yang menguasai mulutnya, oh sempurna orang itu. Ya, sempurna orang itu. Yang pertama Saudara, dari perkataan umat Israel ini, yang pertama mereka itu sedang menyimpulkan Tuhan tidak memperhatikan mereka. Ya. Tuhan tidak memperhatikan mereka. Dan alasannya kita sudah tahu, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan umatnya. Ya, itu tidak usah kita pelajari lagi. Yang kedua, Dia tidak peduli dengan semua kesesakan dan tidak merasa prihatin dengan mereka. Ini yang kedua Saudara. Dan yang ketiga, ada masalah yang hebat di dalam perkara mereka sampai hikmat dan kuasa Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikan itu. Ya, hati-hati ya Bapak Saudara ya. Jangan berbantah dengan Tuhan. Ayub pun di dalam kesalehannya Tuhan izinkan penderitaan. Tuhan tegur dia ketika dia berbantah dengan Tuhan. Apalagi kalau kita dalam kesalahan kita berbantah dengan Tuhan. Celaka. Kiranya kita memperhatikan ini Bapak Saudara. Di dalam ayat 28 kita di sana perhatikan ya. Di sana Tuhan mengingatkan ya, Yesaya mengingatkan bagaimana Tuhan itu adalah
Allah yang besar, Allah yang kekal. Ya. Di sini Nabi Yesaya itu mencatat bagaimana ya untuk mengingatkan bangsa itu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam masalah, coba kita lihat apa yang Tuhan ciptakan, saudara. Selain kita perlu mengingat kembali bagaimana Tuhan memanggil kita dari masa lalu kita, membuat kita seperti sekarang. Jangan hanya lihat ketika engkau menghadapi masalah, saudara, tapi coba lihat ketika engkau menghadapi keberhasilan, engkau mengingat kembali bagaimana Tuhan memanggil engkau dari masa lalumu, saudara, membawa engkau sampai kepada titik ini. Fair dong Bapak Ibu Saudara, adil kita. Jangan ketika ada dalam masalah kita mempersalahkan Tuhan. Ketika kita diberkati, kita tidak ingat bagaimana Tuhan memanggil kita dari masa lalu kita. Fair kita Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti Adam. Ya. Untuk kesalahan yang dia buat, dia mempersalahkan Tuhan. Jangan seperti orang Israel ini, untuk kesalahan yang dia buat mempersalahkan Tuhan, saudara, merendahkan Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Tuhan. Saya menemukan banyak sekali di dalam Alkitab untuk hal yang belum terjadi sekalipun. Tuhan nyatakan lewat hamba-hambanya, para nabinya, saudara. Terlalu banyak, saudara. Ya, saya tidak usah sampaikan itu, Bapak Saudara. Ya, kita lompat saja langsung ke ayat yang ke-31. Ya, ayat 29 di sana dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan. Kenapa orang-orang muda bisa menjadi lelah? Di sana orang muda, kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan youth. Ini menunjuk kepada remaja, saudara. Even youth. Ya. Bahkan remaja pun bisa menjadi lelah. Ya. Secara harfiah, kekuatan remaja itu, Bapak Saudara, melebihi kekuatan orang-orang tua, saudara. Tidak mudah capek, saudara, orang remaja ini. Ya. Dan orang-orang muda di sana, young men, teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Karena tidak menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 31-nya, tetapi orang yang menantikan. Makanya kita tahu ayat yang ke-30 itu bagi orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Karena bagi orang yang menantikan Tuhan, di ayat 29-nya, Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Bisa kita menghadapi exhausted, kelelahan, saudara. Saya percaya semua di sini pernah mengalami jenuh. Yang pernah mengalami jenuh bisa angkat tangannya, Bapak Saudara. Ya, rata-rata kan pernah mengalami jenuh. Tidak mungkin enggak. Masa selama umurnya kalau udah 30 tahun sekarang, dari umur ya sampai ke 30 tahun nggak pernah jenuh, saudara. Pasti ada titik jenuh kita. Tapi diperhatikan, bagi orang yang menantikan Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini bagi orang yang menantikan Tuhan, saudara. Ayat 30-nya bagi orang yang tidak menantikan Tuhan, sekalipun remaja. Siapapun dia, tidak pandang usia, saudara. Ini menunjuk bukan hanya berbicara secara harfiah, saudara. Bagi orang yang punya kekuatan secara jasmani, kaya, punya jabatan tinggi, punya koneksi, punya jaringan yang begitu luas, pasti akan lelah dan lesu karena tidak menantikan Tuhan. Kita sudah baca di dalam kitab Wahyu bagaimana, Bapak Saudara, raja-raja dan orang-orang berkuasa pada hari kedatangan Tuhan mereka berkata, gunung runtuhlah menimpa kami. Itu orang-orang yang punya daya, saudara, punya power di dunia ini. Raja itu menunjukkan pemerintah tingkat tertinggi, saudara.
Tapi kita tidak hanya menemukan raja di sana, bahkan budak pun dikatakan di sana, Bapak Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 6. Bukan hanya raja-raja, raja-raja saja sudah begitu kalimatnya, apalagi budak. Jadi ini tidak hanya satu sisi memandang secara harfiah, saudara. Tapi di sini kita tahu, bagi orang yang tidak menantikan Tuhan, apapun yang kau punya saat ini, itu tidak akan dapat menolong engkau kelak. Kalau tidak menantikan Tuhan nih saudara ya. Orang-orang muda, remaja menjadi lelah dan lesu, dan orang-orang muda, teruna-teruna, young men, jatuh tersandung. Tapi bagi orang yang menantikan Tuhan, ada satu garanti, Bapak Saudara. Ini yang mau kita kupas hari ini, Bapak Saudara, ya. Di sini kita harus memandang menanti-nantikan di sini ya, di dalam konteks dalam pandangan orang yang sedang menunggu keselamatan pada saat pembuangan, saudara. Sedang menanti-nanti nih, saudara. Ya. Kita temukan di dalam Alkitab bahwasanya Israel itu dibuang di dalam tanah pembuangan selama 70 tahun. Itu ditetapkan oleh Tuhan, waktunya Tuhan, saudara. 70 tahun itu harus tergenapi dulu, baru terjadi keselamatan. Nah, ini orang, Bapak Saudara, Tuhan sudah lihat bagaimana sikapnya orang-orang yang ada di pembuangan, yang menanti keselamatan, menanti-nanti. Dan Tuhan dapati tadi di sana sikap mereka itu ada yang merendahkan Tuhan, ya, tidak hormat sama Tuhan. Nah, bagi orang yang menantikan Tuhan, janji Tuhan di sini adalah mendapat kekuatan baru. Menanti ya saudara ya, menanti, nunggu. Dan menanti-nanti di sini, Bapak Saudara, dalam teks aslinya kafah. Ini artinya, Bapak Saudara, to wait, menunggu, look for, mencari dengan penuh harap. Ini pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga daripada kafah, menanti-nanti di sini diterjemahkan dengan kata menanti-nanti. To collect, mengumpulkan. Dan yang terakhir, kata kafah ini berarti bind together, mengikat, menjalin bersama. Ini arti daripada kata kafah, menanti-nantikan. Nah, menanti-nantikan, Bapak Saudara, di sini sifatnya itu bukanlah pasif, saudara, namun aktif. Aktif, ada yang dikerjakan, saudara. Kata menantikan di sini kafah kita bisa dapatkan di dalam Yesaya pasal 5. Ini bagaikan Tuhan di sini menanti ya seorang petani. Tuhan di situ gambarkan dirinya seorang petani yang menunggu hasil panen, saudara. Ya, menunggu buah yang dihasilkan pokok anggur yang dia tanam. Coba Pak baca Yesaya pasal 5 ayat yang ke-4 di sana. Demikian firman Tuhan, Yesaya 5 ayat yang ke-4. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, ya, yang belum kuperbuat kepadanya? Yang belum kuperbuat kepadanya, artinya sudah dikerjakan segala sesuatu, saudara. Sudah ditanam, sudah disirami, dikasih pupuk, terus aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ya, Bapak Ibu Saudara bisa kita bayangkan kekecewaan seorang petani yang sudah mencangkul tanah, sudah menanamin bibit, sudah disirami, saudara, diperhatikan, dikasih pupuk, tapi hasil mengecewakan. Di dalam penantiannya, saudara, hasilnya mengecewakan. Bisakah kita tempatkan, kita imajinasikan diri kita di posisinya petani tersebut, saudara? Di dalam penantiannya, dia dapati tanaman yang dia tanam itu hasilnya mengecewakan, saudara. Sakit sekali, saudara. Sakit sekali. Dan begitulah yang dialami oleh 5 gadis bodoh itu, saudara. Menanti di dalam kebodohan, saudara, pasti akan kecewa.
Minggu lalu saya tutup khotbah saya ketika air bah datang. Ketika Nuh ada di dalam bahtera, Nuh lihat dari atas bahtera itu, dan saya yakin Nuh tersenyum manis, Bapak Saudara. Sementara orang-orang lain berteriak-teriak minta tolong, Nuh, Nuh, tidak terselamatkan lagi, Bapak Saudara. Tidak terselamatkan lagi. Saya yakin Nuh sudah sampaikan berita itu. Dia sampaikan kepada saudaranya, tapi kita jumpain di Alkitab dicatat hanya 8 orang saja yang membangun bahtera itu. Hanya 8 orang, saudara. Nuh itu punya keluarga yang masih hidup pada zaman itu, saudara. Keluarga dari bapaknya masih hidup. Sebab bukan hanya Nuh, anggota keluarga bapaknya, saudara. Bukan Nuh. Ketika Nuh ada di dalam bahtera, dia melihat keluar ketika air bah itu sudah menenggelamkan segala sesuatu. Saya percaya Nuh itu tersenyum manis, saudara, melihat itu. Terbayar sudah. Mari coba kita periksa diri kita, kita menanti di dalam kondisi yang bagaimana, saudara? Apakah kita menanti-nanti Tuhan? Atau menantikan yang lain, saudara? Di sini menanti itu bukan pasif tapi aktif, ya. To collect, mengumpulkan, itu kerja, saudara. Bind together, menjalin, ya, mengikat bersama. Ini arti daripada kata kafah. Selain daripada menunggu, mencari dengan penuh harap, ya, saudara. Nah, jadi kata yang pertama itu sedang menunggu hasil panen, dinanti-nantikan, saudara. Tentunya saudara sebagai menunggu hasil panen pasti ada hal yang dikerjakan, saudara. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dari kata menunggu, kafah ini, saudara, ini menunjuk daripada bersiap untuk menyergap. Bagaikan kawanan perampok yang siap untuk menyergap, saudara. Ya, kata ini bisa kita dapatin dalam kitab Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-7. Mazmur 56 ayat yang ke-7. Ini arti daripada kafah yang berikutnya. Bersiap untuk menyergap. Bukan berarti pasif tidak melakukan apa-apa, saudara. Ya. Firman Tuhan, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Ya, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Ya. Di sini kata kafah itu, saudara, kita bisa dapatin itu ketika seorang penyergap mengamat-amati, saudara. Ini mengamat-amati tidak diam, saudara. Mengamat-amati di sana untuk bersiap menyerbu, menghadang, saudara. Ya, memang di sini pengertiannya, ya, ini maknanya ini negatif. Tetapi kita bisa mengambil satu pengertian dari kata menanti itu di sini bukan berarti pasif, saudara, tapi aktif. Ada yang dikerjakan, saudara. Bisa tangkap ya, saudara? Amin. Ini menanti, bukan menunggu. Menunggu gak jelas, saudara. Menghabiskan waktu begitu saja tanpa melakukan apa-apa, bukan. Tapi seperti seorang petani tadi menunggu hasil panen. Seperti seorang pencuri, penyergap, ya, perampok, bersiap untuk menghadang, menyergap, ya. Lalu di sini dikatakan coba 119 juga, 119 ayat yang ke-95. Firman Tuhan, orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan. Iya, ya. Jadi di sini seperti perampok tadi, ya. Memang pengertiannya negatif, tapi kita tahu di sini menanti-nantikan di sini bukan berarti diam, saudara. Dia mengamati kapan ini siap diserbu. Itu, saudara. Di sini menanti. Jadi kita harus tangkap, kita tempatkan posisi kita seperti mereka, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu apa yang harus dikerjakan, saudara? Apa yang harus dikerjakannya? Ya, menanti. Kalau kita kaitkan dengan khotbah tadi pagi,
orang yang menanti kedatangan Tuhan, waktu itu dia pergunakan dengan bijak, saudara. Karena menunggu, saudara. Menunggu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Di dalam menunggu, persiapan harus matang, saudara. Itu kaitannya dengan khotbah tadi pagi ya. Nah, di sini dikatakan kalimat berikutnya di dalam penantian itu mendapat kekuatan baru. Ya. Mendapat kekuatan baru. Nah, mendapat kekuatan baru ini Bapak Saudara artinya di sana mengubah ataupun menukar. Apa yang diubah, apa yang ditukar, saudara. Seperti tadi perkataan orang-orang yang tidak takut Tuhan, di sini mereka menghadapi masalah, ada hambatan, tapi mereka mencurigai Tuhan. Nah, kita yang menanti-nantikan Tuhan, kita yang sedang mencari Tuhan dengan penuh pengharapan, kita yang sedang mengumpulkan sesuatu untuk Tuhan, ya, mengikat sesuatu, menjalin sesuatu bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita ubah, saudara? Jangan seperti orang Israel tadi ini. Ada masalah, ada hambatan, Tuhan yang disalahkan. Tapi kita, setiap hambatan, persoalan, apapun itu masalah kita akan pandang sebagai sebuah pertandingan atau ujian dari kehidupan, saudara. Kita harus mengubah duka cita kita ubah menjadi sukacita. Kita harus mengubah tangisan air mata kita menjadi tawariang. Di dalam Mazmur pasal 84, coba Bapak Saudara, kita perhatikan Mazmur 84. Saya sudah menyinggung ayat ini minggu yang lalu, cuman saya tidak ajak untuk membaca. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Terus, Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. ayat 8, Pak. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan, tujuan daripada orang yang menantikan Tuhan itu adalah menghadap Tuhan. Ingin bertemu dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan tentunya menantikan kapan digenapi apa yang Tuhan katakan itu. Kapan terjadi? Dan kita harus mampu mengubah masalah kita, bukan menjadi masalah kita pandang hanya sebuah ujian, pertandingan kehidupan, saudara. Kita harus mampu mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Di sini dikatakan apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu Bapak Saudara di sini dalam bahasa Inggrisnya Valley of Baka. Itu lembah kematian. Lembah air mata, saudara. Kalau yang namanya kematian itu pasti ada tangisan air mata, saudara. Tapi orang-orang yang menantikan Tuhan, perhatikan di sana, melewati lembah Baka, mereka membuatnya. Ayo coba kita sama-sama baca ayat ini, Bapak Saudara. Ini bukan Tuhan yang buat loh, Bapak Saudara. Kitanya yang harus ubah. Coba baca yuk bersama-sama ayat yang ke-7. 1, 2, 3 Mazmur pasal 84 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Siapa yang buat, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang buat lembah air mata menjadi tempat yang bermata air? Siapa yang buat, Bapak Ibu Saudara? Katakan, saya yang buat. Loh, ayo Bapak Saudara, saya yang buat. Engkau dan aku yang harus mengubahnya, saudara. Stop mempersalahkan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Saya nggak bisa rasakan ini, Bapak Saudara, gairahnya, Bapak Saudara. Siapa yang mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air? Saya, katakan Bapak Saudara. Saya yang mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air.
Kalau engkau tidak mau menyelamatkan dirimu, Tuhan tidak bisa selamatkan kita, saudara. Jangan seperti bangsa Israel ini, mempersalahkan Tuhan. Kita yang ubah, bukan Tuhan yang ubah, saudara. Tuhan sudah beri kita segala sesuatunya, Bapak Saudara. Anugerahnya sudah limpah bagi kita. Tinggal kita bagaimana, saudara, memanfaatkan anugerahnya itu. Amin, Bapak Saudara. Tinggal bagaimana engkau dan aku memanfaatkan anugerah. Fasilitas semua sudah diberikan bagi kita, saudara. Ya, haleluya. Jadi harus kita yang mengubah. Yakub saya temukan di dalam Kejadian pasal 37, Bapak Saudara. 31 ayat yang ke-7 di sana. Yakub itu tidak memandang persoalan yang dia hadapi sebagai sebuah persoalan. Tapi Yakub itu mampu memandang ini bagian proses Tuhan. Nanti baca ya, Kejadian 31 ayat 7, ayat 41 sampai 42. Waktu saya sudah habis, Bapak Saudara. Ya, nanti baca di rumah, saudara. Yakub itu bisa lihat masalah yang dia hadapin itu bukan sebagai permasalahan, tapi ini bagian proses Tuhan. Dan Yusuf juga saya temukan demikian dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Yusuf itu mampu berkata kepadanya, itu masalah loh yang dia hadapin itu, Bapak Saudara. Ketika saudara-saudaranya menjual dia kepada saudagar sampai dia ke tanah Mesir, saudara. Tapi Yusuf itu mampu berkata, memang engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Itu siapa, Bapak Saudara, yang mengubah itu? Katakan sekali lagi, saya yang mengubahnya. Bukan Tuhan. Keputusanmu, saudara. Sekalipun melintasi lembah baka, tapi mereka membuatnya. Tentunya di sini, Bapak Saudara, kita tidak mengerjakannya dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, itu yang memampukan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan berkati firman-Nya. Oh, haleluya.